Karena kami agak heran, kenapa Mbak Vena kok bisa mengintimidasi Mas Ferry untuk melakukan pengakuan, sedangkan itu tidak dilakukan, gitu. Jadi di sini ya saya sebagai praktisi hukum pasti saya menduga ini berkas ini pasti belum lengkap, pasti ada petunjuk yang harus dilengkapi. Karena KDRT ini memang berbeda ya dengan tindakan-tindakan kriminal seperti biasanya. Artinya di sini pastinya ada yang harus dilengkapi. Terkait masalah visum mungkin sudah ada, visum yang diberikan pastinya sudah ada, tetapi kan pastinya visum itu harus didukung oleh bukti-bukti yang lain juga. Jadi di sini kami meminta kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk lebih objektif dalam melihat perkara ini, tidak serta-merta melihat dari opini publik yang dibangun. Karena dari awal kami sudah menduga bahwa proses ini adalah sangat dipaksakan. Jadi saya sepakat sebetulnya dengan Jaksa Agung ya, yang artinya lebih mengedepankan restoratif justice, apalagi terhadap KDRT ini. Mesti benar-benar dilihat, karena ini ranahnya benar-benar ranah privacy ya, rumah tangga gitu. Jadi itu aja dari saya, meminta pihak kejaksaan untuk lebih objektif melihat perkara ini. Jangan apabila berkas itu memang belum lengkap, jangan coba-coba untuk dipaksakan untuk disidangkan atau dinyatakan P21. Dari awal kita sudah sampaikan, sebenarnya KDRT itu tidak ada. Kapolda Jawa Timur saya minta supaya monitor, ya, karena Ferry klien kami sangat dirugikan. Dan akhirnya kan kayak gini ceritanya. Datang sendiri, intimidasi orang di dalam tahanan, bahkan tadi cerita ya, supaya menyampaikan ke publik, ke media bahwa Ferry melakukan tindakan KDRT. Ini Kapolda harap supaya penyidikan supaya dipanggil itu. Seorang tersangka ada hak-hak hukumnya dilindungi, ya, tidak boleh seperti ini. Kalau dari awal kasusnya memang terang benderang, KDRT itu terjadi, sudah pasti kasusnya sudah P21, bahkan sudah tahap 2, bahkan persiapan untuk sidang. Faktanya kan tidak. Kenapa ada P19 dan kenapa ada intimidasi? Ini pasti ada hubungannya. Ya kalau datang bawa pengacaranya, kasih tahu juga pengacara dari pihak Ferry, jangan main datang sendiri aja, ya kan? Ini masalah hukum, ya. Jadi tidak boleh orang mengintimidasi orang dalam sel, apalagi dia sudah sangat menderita. Orang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan KDRT, dituduh melakukan KDRT. Ya, setiap orang melapor harus membuktikan, bukan suruh Ferry yang membuktikan. Ini kebolak-balik ini hukum ini. Ya, jadi kami dari pengacara keluarga dari Ferry minta kepada Kapolda Jawa Timur untuk supaya memonitoring perkara ini. Ya, karena kami lihat sudah nggak benar. Ini tidak sesuai dengan masalah yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena kasus KDRT itu, kalau saya mau jelaskan, ada dua, apakah KDRT terhadap psikis atau fisik. Kalau fisik, pasti kelihatan di visum. Apa dipukul, ditendang, atau apa tuh. Lalu kalau psikis, berarti masalah psikologi, pasti ada rekomendasi dari dokter yang menangani psikisnya. Pertanyaan, ada enggak itu? Buktikan dong, sampaikan kepada publik. Jangan didiamkan seperti ini, akan menjadi konsumsi publik. Bertanya-tanya, ada apa dengan Ferry? Ini ibunya loh datang sampai ke Jawa Timur sama adiknya untuk menemui Ferry, sampai nangis-nangis Ferry-nya. Karena haknya itu, hak asasinya itu saat ini, dia tidak bisa kemana-mana, dia di sel. Pertanyaan, dia melakukan KDRT atau bukan? Saya ingatkan ya, kalau sampai ya kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa kasus KDRT, kami minta kepada Kapolda Jawa Timur untuk menghentikan perkara ini. Ya, segera menghentikan perkara ini. Dan udah pasti pelapornya kami akan kontak LP. Karena setiap orang yang melapor harus bisa membuktikan, bukan suruh kami membuktikan, dia harus bisa membuktikan itu. Karena apa? Klien kami sangat menderita. Satu, dia ditahan, nama baik, ya, dihina, difitnah dan lain sebagainya, dan di publik. Pekerjaan juga sudah tidak bisa dia bekerja. Ini kan luar biasa penderitaan orang. Tidak masalah kalau memang dia melakukan kasus KDRT, kami juga sepakat bahwa hukum harus ditegakkan. Tapi kalau dia tidak lakukan, hentikan kasus ini, hentikan saja. Tidak perlu gemborok kemana-mana bahwa KDRT, buktikan itu. Dan kami juga dari kuasa hukum pasti akan membuktikan itu, bahwa Ferry tidak melakukan KDRT. Faktanya, kenapa datang intimidasi Ferry di sel? Untuk apa? Ada apa itu?
Pak Kapolda kalau monitor nih, ini kasus ini ranahnya udah nggak benar. Ya, kami minta supaya kasus ini supaya terang beneran, semuanya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang kejaksaan menganggap bahwa kasus ini tidak layak, disilakan kembalikan kepada kepolisian. Karena ini ranah masih di polisi nih, biarkan polisi keluarkan SP3 untuk dihentikan perkara ini. Karena kalau dilihat alat bukti berkas tidak lengkap, artinya ada bukti-bukti yang harus dilengkapi. Lalu kalau bukti yang tidak dilengkapi, otomatis jaksa tidak mau menerima. Kalau tidak layak, untuk apa diterima kasus ini? Ya kan? Simpel aja pertanyaannya. Anda lakukan penyidikan, faktanya orang ditahan, berarti kan 2 alat bukti harus sudah cukup dong. Nyatanya kan enggak. Minta Ferry untuk ngaku. Kenapa? Kalau Ferry mengaku, berarti alat buktinya, unsurnya terbukti. Tapi Ferry selama ini kan merasa bahwa dia tidak melakukan KDRT itu. Jadi kami berharap kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, kepada institusi kepolisian dan kejaksaan untuk memonitoring kasus ini.